Salam, the best way to Allah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang insyaallah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama sekali kita bersyukur kepada Allah taala. Allah telah bentangkan dunia yang luas untuk mencukupi kebutuhan awak, keperluan dan segala macam yang kita inginkan ada di situ. Dan cara syukur terbaik seorang hamba di samping awak acau-acau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, juga harus diiringi selalu dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah yang diberikan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati oleh Allah, salawat dan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananya wasubuknya Nabi Muhammad, maka perbanyaklah sholawat. Pembahasan kita malam ini, kita kan biasa dimainkan membahas tentang fikih. Nah, patah itu terhenti sementara yang satu ambo. Nah, paranti lain tak cocok lah. Lain ada waktu tu mau kabari ada jemaah. Lain ada misi kau rombongan jamaah haji kan. Nah, jemaah lain mau sanggup kau lain ada tapi juga rupo itulah sama-sama mengindah kami puasa kalau. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk malam kini kita kajian fikih awak tu kita tidak sambung dulu karena terakhir awak pembahasannya bab salat lah. Nah, kita masuk kajian apa gitu? Kajian yang lain. Anggap sebagai intermezzo dalam pembelajaran fikih. Baiklah. Hikmah yang akan kita petik pada malam hari ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Kau para lubana, kau harus menjadi perhatian bagi awak dalam keluarga. Nah, Ustaz. Nah, sebelum kita berpanjang lebar tentang surah Al-Maidah ayat 3, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Maidah ayat 3 ini adalah ayat terakhir yang turun ke dunia. Nah, ayat penutup. Ketika surah Al-Maidah ayat 3 turun, para sahabat itu menangis saja. Bapak menangis, apakah ayatnya bercerita tentang hari kiamat? Apakah ayatnya bercerita tentang azab? Apakah ayatnya bercerita tentang kesedihan? Tidak. Nah, ayat tidak menyebut itulah. Tapi sahabat menangis saja. Dan karena ketika ayat turun, sadarlah semuanya. Ternyata itu ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad yang dalam bentuk kalam ilahi yang bernama Al-Qur'an. Maka tak lama setelah itu selesailah tugas Nabi. Kalau selesai tugas Nabi, berarti tak lama setelah itu Nabi akan meninggal dunia. Dan ternyata tidak beberapa hari jarak dari ayat itu turun di pada khutbah terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah itu Rasul pun menghembuskan nafas terakhir di kota Madinah. Nah, kalau untuk kisah sirah nabawiyah, kisah Rasul mungkin kita bahas lain kali. Kita fokus kepada ayat itu. Apa isi ayatnya? Nah,
Itu merupakan pesan penting yang ditinggalkan, yang harus betul-betul kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin lil ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahu alazim. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, dan hewan yang terterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamaku, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku ucapkan nikmatku bagimu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat terakhir Allah tinggalkan pesan untuk kita tentang makanan. Yang kedua, tentang mengundi nasib dengan anak panah. Yang ketiga, tentang peringatan bahwasanya orang-orang kafir itu telah putus asa untuk mengalahkan orang Islam. Tak bisa mengalahkan Islam. Sampai ya. Dan kalimu adalah tentang kesempurnaan nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sebagai bentuk hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Lah sempurna sudah, tidak ada kurangnya. Nah, itulah ayat bentuknya. Nah, masuk kita ke penjelasan. Kita uraikan ciri-ciri. Yang pertama tentang makanan tadi. Nah, di ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah setiap yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Di ayat yang lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu di atas dunia itu dengan makanan yang halal bagi baik. Apa komentar? Nah, yang halal awak makan, yang haram awak makan, tujuannya untuk mengenyangkan perut. Tapi bagaimana ketat bana tentang halal haram? Bagaimana ketat bana tentang halal haram? Nah, ternyata efeknya sangat luar biasa, Bapak Mandi. Nah, kalau haramlah menjadi darah daging awak, maka amalan-amalan kita tertolak oleh Allah. Doa
susah didapatnya, kecuali awak bertaubat dengan taubatan nasuha, berjanji tidak lagi melangkah kepada hal-hal yang haram tersebut.